Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Stockholder, di mana di channel ini kita akan membahas tentang analisa fundamental suatu saham. Nah, sebelumnya di Fundamental Analysis 101 kita sudah pernah membahas gimana sih cara membaca laporan keuangan perusahaan. Nah, teman-teman yang belum nonton videonya nanti bisa ditonton dan saya akan taruh di link deskripsi ya. Nah, kali ini kita akan masuk lebih dalam lagi ke yang namanya rasio keuangan perusahaan. Nah, kenapa memahami rasio keuangan itu sangat penting? Karena rasio keuangan itu dapat memberikan kita insight tentang performa dan kesehatan suatu perusahaan. Nah, di dalam rasio keuangan biasanya kita membandingkan suatu pos dengan pos lainnya di laporan keuangan sehingga diperoleh hasil dalam bentuk rasio. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja ya pembahasannya. Nah, jadi rasio keuangan itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Nah, hutang jangka pendek itu apa sih? Hutang jangka pendek itu adalah hutang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjangnya, yaitu hutang yang di atas 1 tahun jatuh temponya. Nah, jadi perusahaan yang baik, selain dia harus memiliki kemampuan melunasi hutang-hutang jangka pendeknya, dia juga harus mampu melunasi hutang jangka panjangnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memberdayakan aset-asetnya. Dan yang terakhir adalah rasio kinerja, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasional bisnisnya. Kali ini kita akan melakukan perhitungan rasio keuangan ya teman-teman. Di sini saya memilih dengan menggunakan study case saham PT Slamet Sampurna Tbk ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa belajar bareng dengan mendownload laporan keuangan dari PT Slamet Sampurna atau dengan kode saham SMSM. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru belajar, untuk mendownload laporan keuangan itu mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman tinggal buka website idx.co.id, kemudian klik perusahaan tercatat, kemudian pilih laporan keuangan dan tahunan. Next, teman-teman tinggal ketik kode sahamnya yaitu SMSM, pilih tahunnya yaitu 2023, lalu kita pilih tahunan. Kemudian kita klik terapkan dan nanti akan keluar ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal download aja LK Konsolidasian PT Slamet Sampurna Tbk. Nah, oke kita mulai aja rasio keuangan yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini berfungsi untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Nah, rasio likuiditas yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Rumusnya adalah dengan membagi aset lancar dibagi hutang lancar. Nah, current ratio yang tergolong aman adalah minimal 1. Nah, kita bisa lihat di bagian neraca dari SMSM, aset lancar dari SMSM adalah 3,3 triliun. Sedangkan hutang lancarnya adalah 639 miliar. Sehingga diperoleh current ratio 5,17. Nah, ini artinya apa sih? Artinya aset lancar dari perusahaan SMSM ini besarnya 5,17 kali hutang lancarnya. Artinya hutang lancar SMSM bisa dengan mudah dilunasi dengan aset lancarnya yang besarnya 5,17 kali. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa SMSM punya likuiditas current ratio yang sangat baik. Lalu ada nggak sih perusahaan yang punya likuiditas yang buruk? Nah, di sini kita bisa ambil contoh perusahaan Wika ya, Wijaya Karya. Kita bisa lihat jumlah aset lancarnya adalah 30,8 triliun, tapi jumlah hutang lancarnya atau liabilitas jangka pendeknya 38,4 triliun. Sehingga didapatkan current ratio atau rasio lancar sebesar 0,8 di bawah 1. Artinya aset lancar Wika ini besarnya hanya 0,8 kali hutang lancarnya, sehingga aset lancar Wika tidak mampu melunasi semua hutang lancarnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Wika mempunyai masalah likuiditas. Begitu ya, teman-teman. Dan rasio yang kedua dari rasio likuiditas adalah quick ratio atau rasio cepat. Nah, jadi aset lancar itu kan mencakup kas, piutang, dan persediaan ya, teman-teman. Nah, terkadang ada perusahaan yang ternyata persediaannya itu zonk ya, atau barang mati, atau barang tidak laku. Sehingga kalau memperhitungkan persediaan, seolah-olah rasionya itu bagus ya teman-teman.
Oleh karena itu, untuk yang lebih konservatif, sebagian orang tidak memasukkan atau menginclude persediaan atau inventory di perhitungannya. Jadi, rumus quick ratio adalah current asset dikurang inventory dulu, baru dibagi dengan current liabilities. Nah, kita bisa lihat di SMSM, aset lancarnya 3,3 triliun, kemudian dikurang inventory-nya 1 triliun, baru dibagi hutang lancarnya, ketemulah hasil 3,59. Jadi ini artinya apa? Artinya walaupun sudah dikurangi persediaan, aset lancar SMSM itu masih lebih dari 1, yaitu 3,59 kali lebih besar dari hutang lancarnya. Tentu ini adalah angka yang bagus dan artinya likuiditas SMSM ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah, rasio likuiditas yang berikutnya adalah cash ratio. Nah, teman-teman ada perhitungan yang lebih konservatif lagi ya teman-teman, yaitu cash ratio. Kalau tadi kan quick ratio itu kita tidak memperhitungkan inventory atau persediaan karena takut jangan-jangan persediaan perusahaan ini adalah barang yang nggak laku atau barang mati. Nah, di rasio cash juga tidak memperhitungkan piutang ya teman-teman. Karena bisa saja piutang yang ada juga jangan-jangan piutang yang tidak tertagih. Oleh karena itu, rasio kas hanya memperhitungkan kas dan setara kas saja, baru dibagi dengan hutang lancarnya. Nah, kita bisa lihat kas dan setara kas dari SMSM nih 1,1 triliun, dibagi dengan hutang lancarnya 639 miliar, ketemulah hasilnya 1,76. Ini artinya apa? Artinya kas di laci perusahaan besarnya itu masih 1,76 kali hutang lancarnya, sehingga tentu ini juga angka yang sangat baik sekali di perusahaan SMSM ini ya teman-teman. Rasio likuiditas yang berikutnya adalah operating cash flow ratio. Nah, rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah arus kas dari operasional bisnis perusahaan itu mampu mengcover hutang jangka pendeknya. Nah, operating cash flow yang kuat adalah di atas 1 ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di neraca SMSM ini bahwa operating cash flow dari SMSM itu 1,127 triliun ya teman-teman. Kemudian dibagikan dengan hutang jangka pendeknya 639 miliar, ketemulah hasilnya 1,76. Nah, artinya apa? Ini artinya bahwa arus kas operasional bisnis SMSM ini mampu mengcover hutang jangka pendeknya sebesar 1,76 kali. Tentu ini adalah posisi yang kuat ya teman-teman. Kemudian rasio likuiditas yang berikutnya adalah interest coverage ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur apakah laba perusahaan mampu untuk membayar atau mengcover beban keuangan atau bunga pinjaman dari perusahaan. Nah, kalau laba perusahaan ternyata tidak mampu bahkan hanya untuk membayar bunga pinjaman saja, maka artinya jelas perusahaan sedang mengalami masalah likuiditas. Nah, interest coverage ratio yang bisa dibilang aman adalah di atas 2 ya teman-teman. Nah, cara menghitung interest coverage ratio adalah dengan membagi laba usaha atau earning before interest and tax dibagi dengan beban keuangan dari perusahaan atau interest expense. Nah, kita bisa lihat bahwa earning before interest and tax dari SMSM ini 1 triliun 279 miliar. Kita bagikan dengan beban keuangannya yaitu 21 miliar ya teman-teman. Ketemulah hasilnya 61. Ini artinya apa? Artinya besar laba usaha perusahaan adalah 61 kali beban bunganya. Tentu ini adalah angka yang sangat bagus, ini adalah angka yang sangat aman, menandakan bahwa perusahaan ini tidak ada masalah likuiditas, apalagi kesulitan membayar bunga pinjaman. Tapi kalau teman-teman ketemu interest coverage ratio-nya itu 1 atau di bawah 1, itu artinya apa? Artinya laba perusahaan itu ya habis hanya untuk membayar bunga pinjaman saja. Tentunya itu akan membuat perusahaan juga likuiditasnya bermasalah ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa bikin summary ya teman-teman. Jadi dari rasio likuiditas, current ratio ini 5,17 sedangkan standarnya adalah di atas 1 berarti memenuhi syarat ya. Kemudian quick ratio-nya 3,59, standarnya juga di atas 1 berarti memenuhi syarat. Cash ratio-nya 1,76 di atas 0,5 berarti juga memenuhi syarat. OCF ratio-nya 1,76 di atas 1 juga memenuhi syarat. Dan interest coverage ratio-nya 61 di atas 2 dan ini juga memenuhi syarat. Nah,
perlu dicatat ya teman-teman bahwa standar kriteria ini nggak baku ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa aja cari perusahaan, aku mau perusahaan yang current ratio-nya di atas 2 atau di atas 3 begitu ya. Jadi standar ini bukanlah standar yang baku, teman-teman bisa eh, bikin berdasarkan kriteria teman-teman sendiri. Jadi ini adalah kriteria yang berlaku umum ya teman-teman, yang berlaku pada umumnya seperti itu. Tadi kita sudah bahas rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nah, sekarang kita masuk ke rasio yang kedua ya teman-teman, yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjangnya. Jadi kalau tadi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek, sekarang adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjangnya. Nah, untuk menghitung rasio solvabilitas, kita bisa pakai rasio debt to equity. Rumusnya adalah total debt dibagi dengan total ekuitas. Nah, perhitungan debt to equity ratio atau DER ini sendiri ada dua versi ya teman-teman. Versi yang pertama itu hanya memperhitungkan hutang yang berbunga saja ya. Jadi seperti hutang bank, seperti obligasi. Nah, versi yang kedua itu lebih konservatif, yaitu memperhitungkan seluruh hutang perusahaan. Mau yang jangka pendek, mau yang jangka panjang, semuanya diperhitungkan ya teman-teman. Mau yang berbunga atau yang tidak berbunga, semuanya diperhitungkan. Nah, yang pertama kita masuk ke versi yang pertama dulu ya, yaitu yang hanya memperhitungkan hutang berbunga saja. Nah, kita bisa lihat di neraca dari SMSM, kita cari hutang yang berbunga ya teman-teman. Yang pertama tentu hutang bank jangka pendek itu berbunga, kemudian hutang bank jangka panjang itu berbunga. Dari total liabilitas jangka panjang, ini juga ada utang bank jangka panjang, ini berbunga, kita jumlahin saja, dan kita bagi total ekuitasnya, ketemulah hasil 0,055. Oh iya, rasio DER yang baik itu adalah yang di bawah 1. Jadi antara hutang dengan modal itu di bawah 1 ya teman-teman, proporsinya gitu. Nah, rasio DER SMSM itu 0,055. Artinya rasio hutang berbunga terhadap modal SMSM hanya 0,055. Tentu ini angka yang sangat bagus, angka yang sangat kecil. Artinya hutang dari SMSM ini hanya 0,055 dari total modalnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk versi yang kedua yaitu memperhitungkan seluruh hutang atau total liabilitas. Nah, kita bisa lihat total liabilitas dari SMSM adalah 944 miliar. Kita bagi dengan total ekuitasnya 3,6 triliun, ketemulah hasilnya 0,26. Artinya total hutang dari SMSM besarnya hanya 0,26 kali total ekuitasnya. Tentu artinya SMSM ini tidak ada masalah dalam melunasi hutang jangka panjangnya ya, karena DER sangat kecil, yaitu 0,26. Nah, kemudian kita bisa lihat contoh perusahaan yang punya rasio solvabilitas yang tidak baik ya, teman-teman. Nah, kita bisa ambil contoh dari perusahaan Wika ya. Kita lihat jumlah liabilitasnya 56,4 triliun dan jumlah ekuitasnya 9,57 triliun. Kita bagikan total liabilitiesnya dibagi total equity, ketemu hasil 5,9. Nah, ini artinya hutang dari Wika besarnya 5,9 kali dibanding ekuitasnya. Nah, bayangkan hutang dari Wika itu besarnya 5,9 kali ya teman-teman dibanding modalnya. Tentu artinya perusahaan ini adalah perusahaan yang bermasalah di solvabilitasnya ya, yaitu kemampuan membayar hutang jangka panjangnya. Nah, tentu perusahaan seperti ini juga menciptakan resiko tersendiri ya bagi investor ya. Karena ada kemungkinan bisa perusahaannya di PKPU, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke rasio keuangan yang ketiga ya teman-teman, yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Nah, rasio yang pertama dalam rasio aktivitas ini adalah account receivable ratio atau rasio piutang. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan piutang. Atau kalau teman-teman mau lebih akurat lagi, teman-teman bisa pakai rata-rata piutang. Jadi piutang di kuartal 1 ditambah piutang di kuartal 2
ditambah kuartal 3 ditambah kuartal 4 dibagi menjadi 4. Tapi ini kita pakai aja piutang di tahun 2023. Nah, kita lihat penjualan dari SMSM adalah 5,1 triliun. Kita bagikan dengan piutangnya, teman-teman bisa lihat di bagian neraca, ketemu hasilnya 4,6. 4,6 ini artinya apa? Artinya dalam 1 tahun ada 4,6 kali putaran penagihan. Nah, kemudian kita juga bisa jadikan dalam hari ya. Caranya adalah 365 ini jumlah hari dalam 1 tahun ya teman-teman. Dibagi dengan AR turnover ratio. Ketemulah hasilnya 79 hari. Nah, ini artinya rata-rata piutang perusahaan itu berhasil ditagih dalam waktu 79 hari atau di bawah 3 bulan. Nah, tentu ini juga angka yang baik ya. Mungkin kalau rata-rata piutang tertagih di atas 5 bulan atau apalagi 1 tahun, nah itu teman-teman harus waspada ya. Nah, kemudian rasio yang berikutnya adalah fixed asset turnover ratio ya teman-teman. Nah, rumus dari rasio ini adalah penjualan dibagi aset tetap. Nah, sama seperti AR turnover ratio, untuk perhitungan yang lebih akurat sebetulnya teman-teman bisa pakai rata-rata fixed asset, yaitu fixed asset di Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan ditambah Q4 dibagi 4. Tapi kali ini kita pakai Q4 2023 aja ya. Nah, kita bisa lihat penjualan dari SMSM adalah 5,1 triliun dan aset tetap dari SMSM di bagian neraca adalah 851 miliar. Jadi ketemulah hasilnya 6. Nah, ini artinya per Rp1 aset tetap yang diinvestasikan perusahaan itu bisa menghasilkan Rp6 penjualan. Nah, semakin tinggi rasio ini artinya semakin baik. Artinya aset tetap perusahaan itu efektif dalam menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Nah, next kita masuk ke rasio keuangan yang terakhir ya teman-teman, yaitu rasio kinerja. Nah, rasio kinerja adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari bisnisnya. Nah, rasio yang pertama yang tentu sangat penting adalah gross profit margin ya teman-teman. Rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, kita bisa lihat laba kotor dari SMSM adalah 1,829 triliun. Kita bagikan dengan penjualan 5,1 triliun dan ketemu hasilnya 35,9%. Ini artinya gross profit margin dari perusahaan SMSM adalah 35,9%. Nah, kenapa gross profit margin ini merupakan rasio yang sangat penting? Karena ini berbicara tentang kekuatan perusahaan dalam menentukan harga ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat perusahaan yang punya pricing power yang tinggi seperti Apple, Unilever, itu rata-rata gross profit margin mereka tuh di atas 30% ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat karakteristik perusahaan, apakah dia mendikte pasar atau dia didikte oleh pasar. Nah, yang kedua, gross profit margin yang tinggi juga memberikan ruang yang besar untuk perusahaan mengeluarkan anggaran untuk biaya pemasaran atau marketing yang tentunya akan berdampak baik bagi grow perusahaan ke depannya. Nah, rasio yang berikutnya adalah operating profit margin. Rumusnya adalah operating profit dibagi dengan sales atau penjualan dikali 100%. Nah, kita bisa lihat operating profit dari SMSM adalah 1,279 triliun. Kita bagikan dengan penjualannya, ketemu hasilnya 25%. Nah, ini artinya adalah margin laba perusahaan setelah dikurangi beban pokok penjualan dan biaya marketing, beban administrasi adalah 25%. Tentu ini adalah angka yang bagus ya, teman-teman. Nah, rasio yang berikutnya adalah net profit margin. Rumusnya adalah net profit dibagi dengan penjualan dikali 100%. Nah, net profit margin ini berbicara tentang keuntungan bersih ya teman-teman. Jadi perusahaan dalam menjalankan usahanya tentu ingin untung. Untuk apa gross profitnya besar tapi ternyata net profitnya rugi. Nah, kita bisa lihat net profit dari SMSM adalah 1,036 triliun dibagi dengan penjualan ketemu hasilnya 20%. Nah, ini artinya margin keuntungan bersih dari perusahaan adalah 20%. Jadi misalkan perusahaan menjual 10 juta, maka keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi biaya bahan baku, biaya pemasaran, pajak, dan beban bunga adalah 2 juta atau 20%. Tentu ini adalah angka yang sangat baik ya teman-teman. Nah, kemudian rasio berikutnya adalah return on equity atau ROE. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, return on equity ini adalah tingkat pengembalian terhadap modal perusahaan ya teman-teman. Nah, kita lihat modal perusahaan 3,6 triliun, laba perusahaan 1 triliun lebih, artinya perusahaan dengan tingkat pengembaliannya yaitu 28,6%,
kira-kira perusahaan bisa bahasa kasarnya balik modal mungkin kurang lebih 3 tahunan ya teman-teman, dengan tingkat pengembalian yang konsisten seperti ini. Nah, lanjut rasio berikutnya adalah return on asset. Kalau tadi return on equity adalah menghitung tingkat pengembalian terhadap modal perusahaan. Nah, ini kita menghitung tingkat pengembalian terhadap aset perusahaan ya teman-teman. Jadi rumusnya adalah net profit atau laba bersih dibagi total aset dikali 10%. Ketemulah hasilnya 22,7%. Ini artinya tingkat pengembalian laba terhadap aset perusahaan adalah 22,7%. Nah, next, rasio yang berikutnya adalah earning per share ya teman-teman, atau laba per saham. Nah, rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana sih cara lihat jumlah saham beredar suatu perusahaan, ini gampang sekali, teman-teman tinggal buka aja website idx.co.id, kemudian teman-teman klik data pasar, kemudian pilih ringkasan saham, dan di pilihan kolom kita centang listed share ya teman-teman. Ketemulah hasilnya jumlah saham beredar dari SMSM adalah 5.758.675.440 lembar ya teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi ke rasio earning per share. Kita bagikan laba bersih perusahaan, karena ini dalam jutaan rupiah, maka kita tambahkan nolnya ya teman-teman. Kemudian kita dibagi dengan jumlah saham beredar, maka ketemu hasilnya adalah Rp179. Nah, ini artinya laba per lembar saham SMSM adalah Rp179. Nah, lanjut ke rasio berikutnya, yaitu price earning ratio. Rumusnya adalah harga saham dibagi dengan EPS. Nah, harga saham dari SMSM hari ini adalah 1.885, kemudian kita bagi dengan EPS-nya 179, maka ketemu hasilnya 10,5. Nah, PE ratio 10,5 ini artinya apa? Artinya proyeksi investor bisa balik modal dengan laba 179 adalah 10,5 tahun. Nah, tapi ini juga nggak memperhitungkan faktor growth ya teman-teman. Sebagai contoh misalnya ternyata SMSM tahun depan laba per sahamnya naik jadi 250. Kemudian 2 tahun ke depan naik lagi jadi 350. Maka perhitungannya ya tentu saja akan bias ya teman-teman. Nah, faktor grow ini yang membuat pasar itu menghargai tinggi suatu perusahaan. Jadi sebetulnya banyak sekali kelemahan dari perhitungan price earning ratio ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa langsung saja membakukan perhitungan ini gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita sampai rasio yang terakhir ya teman-teman, yaitu price to book value atau PBV. Nah, untuk menghitung PBV atau price to book value, kita hitung dulu book value per share-nya ya teman-teman. Rumusnya adalah total ekuitas dibagi jumlah lembar saham. Di sini total ekuitas dari SMSM adalah 3,6 triliun dan jumlah lembar sahamnya 5,7 miliar, sehingga ketemu book value dari SMSM adalah Rp630. Baru kita bisa hitung price to book value-nya, yaitu rumusnya harga saham dibagi book value per share. Harga sahamnya 1.885 dibagi 630, ketemulah angkanya 2,99 ya teman-teman. Nah, ini artinya apa? Ini artinya nilai buku dari SMSM itu dihargai 2,99 kali lebih besar. Nah, kalau merujuk pada rasio ini, tanpa memperhitungkan grow ya teman-teman, saham SMSM ini bisa dibilang over value hanya dengan perhitungan ini ya teman-teman. Nah, oleh karena itu menurut saya perhitungan PBV juga sebenarnya tidak sepenuhnya akurat ya, tapi ini hanya sebagai untuk pembelajaran kita saja. Nah, jadi sekian aja ya teman-teman pembahasannya mengenai rasio-rasio keuangan. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan untuk teman yang mau support channel ini, silahkan tekan tombol like dan juga subscribe di channel ini untuk mendapatkan notifikasi berikutnya ya teman-teman. Thank you teman-teman.